Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan pengajian Pak Kiai Haji Imam Mujiono tentang mewujudkan impian kita ke depan bisa sukses. Ya, terutama untuk impian anak-anak untuk banyak punya impian terwujud dengan baik. Mari kita ikuti, kita dengarkan, dan kita ambil sama-sama isinya yang baik supaya anak cucu kita sukses untuk mewujudkan impian ke depannya. Mari kita ikuti pengajiannya, teman-teman. Silahkan mendengarkan dengan seksama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pak Syamsuddin yang saya hormati, bapak-bapak pengurus dan para jamaah rahimakumullah, bahagia sekali pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Gusti Allah tansah paring kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, haji mabrur. Ketok banget, sing rong kaji piye Pak samenake. Pokoke rong kaji sambate karo Pak Mam, Pak Sam ora kerja karo aku. Bapak dan Ibu sekalian, masing-masing kita ini kan punya episode kehidupan, ngaten nggih? Apalagi ibu-ibu episode itu apal karena kerap nonton drama Korea. Episode 1, episode 2, ono sing sinetron, wah dia. Sehingga nuwun sewu, kita ini mengalami beberapa episode kehidupan. Zaman episode masa kanak-kanak dulu, episode remaja. Lek Kang Harwanto Suwargi iki dulu kerep cerita episode kanak-kanak karo episode remaja. Karim sok krungu sok ora gitu kira-kira. Waktu itu ya Rim ya. Pak Karim itu lah. Pak Karim itu satu-satunya orang UI yang sudah dalam tubuhnya ada amplifier, ada horn, ada mic. Lek bengok banter banget. Tapi itu dulu. Sekarang tambah. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, kita mengalami beberapa episode kehidupan. Beberapa tahun yang lalu kita masih episode aktif di UI, betul nggih? Saat ini episode pensiun. Tapi yang penting episode manapun, bagaimana hati kita bahagia. Betul? Saya tuh seneng buka grup WA pensiunan atau tugas. Saya itu terus terang tergabung dalam grup alumni IAIN S2, alumni UIN S3, alumni S1 UII, Tarbiyah, alumni FIAI, oke banget. Tapi yang paling meriah ikut grup Porna Tugas UII. Saya kok telat buka sekesuk, langsung ketinggalan seket. Rakitan isini alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, tapi itu kan bagus semua. Aja kaya Pak Menteri Agama sebelah zikir kene malah sumuk kan itu gitu ya. Padahal biasanya sing ngrasa nang wong zikir rak ming aku ra muni setan lho. Yo kebangetan kok ya. Ya orang salah sampean. Sehingga sekali lagi saya senang sekali artinya kita saling mendoakan. Saling mendoakan yang terbaik, apalagi untuk kita. Doa apa yang paling kita harapkan? Kesehatan, keselamatan, kan itu. Orang mau muga-muga kowe tambah sugih, orang gitu.
Ora ono wong saiki mobilmu piro, ora ono lek ketemu kanca piye putrane piro. Wayare piro, itulah kira-kira. Sehingga sekali lagi bahwa itu yang penting nyambok kesehatan kita, keselamatan kita gitu. Orang ngurus bab bondo meneh. Bondo ki rasa diurus yang penting ono, ora ono nyebrak ning pensiunan gitu kira-kira ya. Tadi Pak Sam itu berita gembira untuk sing hobi ini utang. Ning tak suwun aja ono. Soalnya donga Kanjeng Nabi niku napa, ya Allah jauhkanlah aku ini dari hutang. Ning lek kepepet ora apa-apa. Kan gitu kira-kira ya. Itu khusus bagi yang kepepet. Nun saya Pak Sam ben randang tak duwite ngono carane, itulah kira-kira. Dan memang harus begitu. Kalau apalagi dikaitkan dengan pengajian, nanti nyaure pendak pengajian malah ra nyaur ora teko pengajian kan gitu. Nah, itu kita maka tadi closing Pak Sam bagus sekali. Jenengan lek pancen dereng wonten rawuh kemawon dumateng pengaosan. Sebab nyaur kapan-kapan iso. Waton udurung kabundut. Ya jelas lek kuwi niku lho. Sehingga sekali lagi bagaimana kita bisa itu. Bagaimana kita bisa pertama kita menjauhkan dari hutang karena memang itu doa Kanjeng Nabi begitu. Cuman nek kita kepepet nek apa silahkan. Dan itu bagus sekali, itu nulungi bagi yang kepepet. Sing longgar jangan sampai wis utang untuk sak yuta berarti tak gopo yo enak. Tak gopo yo berarti kan belum punya planning, belum punya program dan belum kepepet. Kan itu kira-kira bagaimana dana musik bakat. Dan wadah kita ini untuk paseduluran paguyuban lupa seduluran karena apa? Ini kan silaturahmi janji Kanjeng Nabi itu bagi orang yang rajin silaturahmi dapat memanjangkan umur, betul? Wong kaya Pak Roto biasanya dawa umur nih. Tak terus sing paling segep silaturahmi kok Pak Roto. Terus Pak Roto nggih ning gone kono sawahe jembar kae ngene-ngene kan gitu aku ndelok terus videomu lho like and share subscribe bareng aku ki lho kan janjine kan nambah rezeki itu. Nah ini mulai oke sing nonton oke sing followere terus engko oke subscribere ya muga-muga engko pas nyemplungin ning kotak mau rada oke kan gitu ya. Amin. Sehingga sekali lagi bahwa itu yang penting seperti itu. Dan yang membuat senang saya di grup berita informasi orang no jadwal rekreasi gawe jadwal dhewe nganti kis-kisan tekan Solo barang. Tapi ora apa-apa kaya usia-usia kita usia-usia membahagiakan hati sendiri kan gitu ya. Kayak saya Sabtu Minggu itu jajannya mesti goes. Hari ini sangat istimewa. Iso batal ke acara gue saya Pak Sam. Arep ora teko rawani. Kapan saya pernah diundang di UGM harinya Minggu? Maaf, sudah ada agenda. Tempat lain Pak? Enggak, karena salah kurang apa sih Pak? Pengajian Pak? Mboten, kenapa? Goes. Nah, artinya bahasa Sabtu Minggu memang khusus untuk goes. Teman kita Pak, siapa ya? Dari dulu ekonomi apa namanya? Pak Man ekonomi kan punya jamaah pengajian Ahad Wage yang dia pernah menjadi wakil petani Indonesia DIY itu kan dia. Mujiman Pak Mujiman Ramuh mboten niki. Oh yang ngurus pengajian nih kan pas di Ahad nguduh saya pas hari Ahad Wage. Saya bilang saya kalau Ahad Wage itu sudah punya agenda tetap di masjid saya sendiri. Itu mulai pada subuh sampai jam 5, jam 6 gue sampai jam 7. Gue jam 8 ngisi jamaah saya karena jamaah saya ada puluhan kelompok. Itulah Ahad Wage rutin. Selain Ahad Wage saya mesti sampai gue sampai jam 10, kadang ke Parangtritis, kadang Gunung Abang, Gunung Ijo, Candi Abang, Candi Ijo, Candi Prambanan, Candi apa kelor kayak gede banget kayak gitu. Candi Borobudur sampai ke Watu Putih, saklore Candi Borobudur mungkin tekan dhuwur. Dari candi ke candi, studi banding candi itu loh.
ada lagi gunung abang, gunung hijau, gunung ini macam-macam itu alhamdulillah. Dan itu resep ben awet sepuh maunya. Awet nom orang mungkin sekadung sepuh gitu. Jadi ya sepuh nih awet itu Pak Iwan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin saya diminta Mas Babang untuk mencantumkan judulnya nopo Pak. Bingung aku biasanya ceramah atau mungkin judul ini pengajian. Akhirnya saya jawab dream building. Apa nih? Membangun impian untuk anak cucu kita. Kalau impian kita satu apa? Husnul khotimah. Itu satu. Nggak perlu dibangun sudah otomatis kita ingin berakhir dengan yang terbaik. Tapi bagaimana anak dan cucu kita biar bisa melejit suksesnya? Ada kata dream building, membangun impian. Ya kita masih ada sih Pak impian lain, misalnya nggak rumah anak siji meneh, misalnya anaknya itu omahnya ginem gitu lah kira-kira ya. Itu impian juga itu. Apapun yang kita impikan insya Allah akan menjadi kenyataan. Kok tahu Pak? Whatever what you think, you achieve it. Niku J. Abraham itu gurune Mario Teguh, gurune lagi Tung Desem Waringin, gurune motivator putri sampai Mary Riana, gurune James Quinn motivator Singapura, gurune para motivator dunia itu namanya J. Abraham. Itu pernah berkata seperti itu. Motivator Singapura si James Quinn pernah juga berkata, you are what you think. Kamu adalah apa yang selalu kamu pikirkan, ya itulah itu impianmu. Apapun impian kita, insya Allah lupa itu orang menurut ngomong seorang Islam. Bagaimana konsep Islam? Konsep Islam ada dalam hadits qudsi. Hadits qudsi itu yang berfirman Gusti Allah, tapi yang menyampaikan Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita, dan itu tidak ada dalam Al-Quran. Namanya hadits qudsi. Aku sing berfirman Gusti Allah, aku Gusti Allah. Inda dhanni 'abdi bi, selalu sesuai dengan apapun yang selalu dipikirkan atau diimpikan oleh hambaku. Jenengan kok menawi punya pengalaman beda-beda tentang impian. Betul? Impian jenengan ada yang tercapai, ada yang belum. Betul? Itulah dream kita, dan itu wajar dan sah-sah saja. Pada saat saya diminta bicara masalah impian di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Dia bicara masalah dream, lalu saya nunjuk waktu itu ada dua profesor. Sebelah sini itu Profesor Widodo. Loro Widodo, si Widodo cilik. Pak Widodo Prawo. Ada nggak Pak Widodo cilik? Oke. Pak Widodo ini Jalan Dirgasari itu ya. Mas Wid, apa dulu dream sampean? Saya impian saya pengen jadi insinyur dan sak dhuwurane. Ya ora ngerti apa gelar-gelar, ora ngerti insinyur. Ngapa insinyur? Insinyur ki kesan orang adalah pintar. Bukti nih Bung Karno. Itu idola saya Bung Karno, makanya saya pengen jadi insinyur. Mas, kalau orangnya siapa? Profesor siapa? Sarwiti. Mas Widi, sampean punya impian? Punya Pak? Kapan munculnya? Waktu saya masih SD. Di mana? Neng aku, neng di Kaliurang. Suatu hari pas melaku buhar moko dolan-dolan neng kono, mayo cah Kaliurang dolan yo neng Kaliurang. Di sana ada di Wisma apa Wisma apa namanya Wisma. Pokoknya Villa Gajah Mada. Itu akan ada acara banyak kursi-kursi ditoto. Lalu ada panggung kecil, lalu ada backgroundnya. Backgroundnya itu ada tulisan pembicaranya siapa? Profesor Dr. Insinyur Yohanes MSc, itu rektor UGM dulu ya Pak. Sarwiti dulu, wah, iki mungkin mesti pinter sugih. Nah itu ya, aku pengen jadi Profesor Dr. Insinyur Sarwiti MSc. Dia masih SD, buku tulisnya ditulisi Sarwiti semuanya kan gitu. Dia langsung pulang golek pulpen nulis sebelum kata Sarwiti ada Profesor Dr. Insinyur, lalu terakhir MSc. Bukan main, kabeh bukunya begitu.
Sampai kakak saya itu ngelirik itu bingung, ini caketan apa gendeng bagaimana SD kok Profesor Dr. Insinyur Sarmiti. Bu, kalau bu anakmu Bu Sarmiti ngerebut buku karena isin nek didelok wong liya. Akhirnya direbut betul dan akhirnya disembunyikan. Tapi tetap aku pengen jadi Profesor Dr. Insinyur Sarmiti MSc. Dream dibangun saat dia masih SD. Sementara Pak Widodo itu waktu dia sudah SMA. Satu lagi pada saat saya bicara dream di pasca sarjana ekonomi, waktu itu urung FBE ya, fakultas itu, sehingga sekali lagi FA waktu itu ya, program pasca sarjana, ada MM, ada program doktornya, kumpul semua dosen dan pengelolanya di situ. Waktu saya cerita dream si Hadri, Profesor Hadri ya. Mas Hendri itu cerita, Pak Imam, saya dulu juga pernah seperti itu. Kapan Pak? Waktu saya SMA kelas 2. Dia punya, keluarganya itu punya agenda pada setiap bulan tanggal berapa gitu, pas minggu pertama bersih-bersih omah. Saomah bersih-bersih, ibune nyambi masak geden gitu lagi, istimewa. Setelah itu selesai bersih-bersih, ada luhur kae, Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Masih ingat Bapak Ibu mungkin? Menteri apa? Luar Negeri. Dia menjelaskan dengan tenangnya, dengan kalemnya, dan ketok pinter banget. Hadri, Profesor Hadri dia naik di atas sofa di depan TV-nya. Saya harus jadi profesor, Profesor Doktor Hadri Kusuma. Orang ngerti SE kok SH dia mikir itu sih Profesor Doktor. Jadi kenyataan. Nun sewu, ini contoh yang orang UII. Profesor Amir Mu'alim, saya tanya waktu saya diminta ngisi di keluarga FIAI. Pak, saya pernah ceramah tentang masalah impian-impian gitu ya toh. Akhirnya ya wis judulnya kuwi bae gitu. Akhirnya saya tanya, Prof Amir, sampean kan duwe impian ora? Duwe. Apa? Ceritanya gini, oh nganggo cerita gitu. Pada saat Pak Amir itu dulu kan di UI ini kan mulai dari bawah, mulai dari juru ketik, urung dari pegawai, tukang ngetik nih fakultas tarbiyah syariah, tukang ngetik surat di komponi tanpa status kepegawaian. Akhirnya pada waktu itu dia naik jadi dari pegawai honorer, pegawai tetap, akhirnya sampai jadi ngelamar dosen, dan akhirnya jadi munggah-munggah jadi profesor. Tapi impian dia apa? Suatu hari dia diminta mengurus akreditasi. Zaman kan akreditasi tidak butuh sowan di Kementerian Agama. Saat dia akan masuk ke komplek itu, di klakson mobil, waktu itu kaget deh. Ya wis lah, apa dulu Pajero. So aku butuh duit Pajero. Wah itu. Akhirnya bos wis sepuh, wis profesor, wis sepuh tumpakane Pajero Sport saya gitu. Kudune ra ya sing rada nom-nom kaya Karim, rada kemaki kaya Karim ngono kudu. Kepala gitu. Masya Allah. Nah itulah impian Pak. Sehingga apapun pokoknya dibuat bagaimana saya bekerja keras mengejar impian saya. Maka apa hubungannya kalau anak putu? Kalau putra wayah panjenengan sampai hari ini belum punya impian, ajaklah dia ngobrol-ngobrol, pancinglah dia sampai dia punya impian dan ajaklah dia mewujudkan impiannya. Sampai dia tidak harus apakah cucu masih TK pun bisa. Dengan persona nama Agnes Monica, iya tadi. Pada saat dia masih TK, dia menjadi host televisi. TV apa Pak? RCTI waktu itu. Awal RCTI. Hostnya bersama siapa dia? Indra Bekti. Sebelum Indra Bekti, Kak Ferry. Pernah dengar nama Kak Ferry? Kasih kenal Kak Ferry ya. Dua sisa malah kita kenal gitu aja. Saya bagus saya. Waktu itu Kak Ferry tanya pada Agnes sebagai sesama host-hostnya sing rada gede kali cilik. Agnes, besok kalau gede pengen jadi apa? Apa jawabannya? I want to be best singer in Indonesia, popular singer in Indonesia. Karena dia TK wis kursus bahasa Inggris. Impian dia pengen nyanyi di luar negeri. I want to be international singer. I want to sing with, saya akan bernyanyi dengan international singer, dengan penyanyi internasional, world class.
dasar cahaki kursus bahasa Inggris ora untuk kemaki itu. Mas Kamtoke mas zaman latihan silat pertama gayane kaya ya oh kan. Ini gak usah sabu ireng beda luwih tawadhu. Begitu juga Agnes, gaya banget pakai bahasa Inggris, sak isone keliru ya ora apa-apa. Jadi kenyataan bukan Agnes itu menjadi penyanyi top Indonesia. Dia sering nyanyi di luar negeri. Dia duet dengan penyanyi top dunia. Nah, itu impian Agnes dulu. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang dari Agnes, bukan salah Agnes, orang tuanya ngasih nama kok Monica. Sampai sekarang dia hanya Monica, saya nggak nikah. Nah, gitu. Ini kudu sampai Agnes lagi ya, sing udah bapak ibu nih. Artinya bahwa TK pun bisa kita implant dia agar dia memiliki impian besar. Sekarang yang Bung Karno sekarang. Bung Karno itu pada saat SMP itu sekolah kos di rumah Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini rumah Pak Said Habib Cokro Aminoto dibagi dua. Yang depan itu adalah untuk kamar beliau, ruang tamu, kemudian sebelahnya kamar lagi perpustakaan pribadi. Yang belakang itu untuk ruang makan anak-anak kos dan ruang diskusi anak-anak kos. Rumah itu dikelilingi letter U, ini kamar-kamar kos. Kamar Bung Karno yang dikontrak Bung Karno di pojokan. Kono ki ngendi ya? Teng kiwa. Ini kamar kos Bung Karno sih. Di tempat Pak Ahmad Said Cokro Aminoto itu semuanya wajib bergantian menjadi pembicara forum diskusi, gantian pembicaranya. Yang mimpin Pak Said sendiri, Umar Said Cokro Aminoto. Dan diskusi itu disebut diskusi kebangsaan. Zaman semono wis diskusi kebangsaan. Maka dia bapak apa namanya? Guru bangsa beliau. Pas menjelang giliran Bung Karno jadi pembicara minggu depan, Bung Karno sibuk menyiapkan bahan, menyiapkan materi dan latihan pidato karena Bung Karno itu celingus. Celingus itu isinan lek kon maju ning kene iki mesti deg-degan. Kayak aneh ini jangan aja nek ngomong dada-dua, ning lek kon maju yo deg-degan itu lho kira-kira. Apa lagune si aneh. Sehingga sekali lagi aja kon pidato cah deg-deg iki. Lu becek bayar 1.000 ning aja kon maju kan itu kira-kira. Sehingga sekali lagi Bung Karno itu latihan pidato di kamar kosnya. Ini kamar kos Bung Karno, ini pintu masuk. Di sini di pojok sini ada jendela yang ada jeruji besinya. Bung Karno naik ke atas kursi, naik lagi ke atas meja, lalu dia latihan pidato itu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terlalu lama kita dijajah, terlalu lama harkat martabat kita diinjak-injak oleh kaum penjajah. Kita harus bersatu saudara, agar kita bisa merdeka. Bung Karno bengak-bengak ngono iki koncone kok kamar kono ngumpul ning kono ngumpul injen Bung Karno gantian. Waktu itu ada Mas Woro Mak Jeduk, mungkin baduk notokku ya, mungkin pas jinggik didorong bokongnya maju rak kena pintu baduke. Bung Karno waduh jatuh korban ini satu baduk. Ya sudahlah, mereka bisa ngintip saya lewat bulan kunci karena tubuh saya memantulkan cahaya. Listrik sudah mati berarti cahaya dari jendela, maka pintu jendela ditutup gelap. Mereka pergi sambil ngunek-ngunek ke Bung Karno. Kusno kucluk, Kusno gendeng, Kusno malam Jumat. Maaf, nama Bung Karno waktu itu Kusno aslinya. Dia dulu panggil Soekarno saat kuliah di ITB, dinyek kanca-kancane, Kusno, lu jawab kuek lu, jelek nama lu Kusno. Akhirnya mikir kok apa sing nganti Soekarno. Ning untung diganti lek orang. Naskah teks proklamasi beda. Atas nama bangsa Indonesia Kusno Hatta. Tapi akhirnya kan Soekarno. Agak keren banget. Itulah Bung Karno tahun lupa tahunnya, zaman SMP dia punya impian Indonesia bersatu, kita melawan penjajah dan kita merdeka. Jadi kenyataan. Itu waktu SMP, lek putu atau wayah zaman itu SMP iso diajak membangun impian apapun yang dia impikan, kita yang tua tinggal mengamini dan mendoakan. Itu perlu bangun impian di situ. Insinyur Ciputra, mungkin jenengan dari teknik sipil apa Pak ya? Insinyur Ciputra itu dulu kuliah di ITB, arsitektur.
Suatu hari dia datang ke Jakarta Utara, ada pantai di sana. Di sana saat itu dia melihat pantainya kumuh greget banget. Akhirnya dia bilang, saya akan merubah tempat ini menjadi tempat pariwisata terbesar se-Asia Tenggara. Itu waktu dia mahasiswa. Akhirnya dia belum browsing, golek referensi-referensi, buku-buku, tinggal cek bu, mendet mengira rumah ini aku butuhmu orang impian. Yang saya jadi begini, saat itu dia golek referensi di perpustakaan, selalu golek gambar-gambar tempat pariwisata yang besar-besar yang terkenal seluruh dunia. Lalu dia mendesain tempat pariwisata terbesar, opo mainannya, opo obyeknya sejak dia masih mahasiswa. Karena apa? Punya impian lalu dikejar. Cara ngejarnya begitu. Setelah itu dia bekerja pada satu PT. Kemudian direktur PT-nya dilalah PT apa itu? Belum pembangunan saya itu timbali gubernur. Yang gubernur dia matur sebelum Bang Ali. Matur, setelah matur akhirnya diperhatikan usulan Bung Karno tadi. Akhirnya suatu ketika pas ada pertemuan dengan Bung Karno, matur lagi pada Bung Karno, disetujui, dan akhirnya jadilah itu Taman Impian Jaya Ancol. Itu tempat terbesar, pariwisata terbesar se-Asia Tenggara sebelum munculnya yang di Singapura apa Bu? Pak? Universal Studio. Itulah artinya sekali terbesar Universal Studio. Dan Ancol bukan sepi, tetap nih kalah rame gitu saya kira-kira. Dibanding dengan, tapi kan sempat jadi yang terbesar selama sekian tahun. Itu impian dari Insinyur Ciputra, Pak Cik lama. Dia punya perusahaan banyak, dia punya perusahaan pengembang, dia juga punya lembaga pendidikan tinggi karena ingin kader-kader yang banyak sekali dari Indonesia ini. Kalau saya terus banyak sekali. Jenengan mungkin ada putra panjenengan atau panjenengan sok nganggo nih jenenge laptop jenenge Apple, ngoten gitu. Apple itu berawal dari impian Steve Jobs. Steve Jobs itu anak imigran dari negara Timur Tengah sana yang datang ke negara itu. Akhirnya di situ dia ingin punya keinginan kuat, ingin memiliki perusahaan besar. Pada saat anak itu masih pada saat dia masih SMP, dia sudah foto karo nyekel buah apel merah. Saya pengen punya perusahaan besar dan inilah brandnya, inilah mereknya besok. Saat SMA dia foto di dekatnya ada meja rodok dhuwur, diletakkan apel di situ. Saya pengen punya perusahaan mendunia di bidang IT, inilah lambangnya. Saat dia kuliah dia sudah gambar apel keruak, kan apel keruak gitu ya. Kok keruak apa Pak? Dia ingat kisah Adam dan Hawa. Pada saat Adam dan Hawa digoda oleh iblis, tetap orang digrik. Kalau buah khuldi kayak enak dan rak, gustalah orang mangkin. Ngakon Hawa, kalau enak banget rak. Akhirnya iblis ki pinter nunggu ben Adam dan Hawa ki ora sak pangjagokan. Pas Hawa ki ya ngumbah-ngumbah ning sorwit, dicedhaki, wah iki enak banget lho. Wis tak jenggoke nyok. Enak tenan. Ora. Kowe ngerti lah, apa Gusti Allah kok ora marangke kowe maaf iki. Soale len kowe ora maaf iki, kowe harus dipindah ning nggon liya. Ning kowe makmi warep ning kene selawase. Mosok? Akhirnya wis coba sithik kowe sak cokotan. Nyokot sak cokotan. Setelah nyokot sak cokotan, oh enak. Ayo Adam dijak kabel digawa ning nggone Adam. Holdinya gitu. Digawa ning nggone Mas Adam, bul enak Mas, coba Mas. Perenak lah. Oh, iki lho Mas aku nyokot meneh sak cokotan meneh. Ya, akhirnya Adam ya melu nyokot mulane ditransmigrasi ning donya. Itulah kira-kira. Nah, itulah apel keruak, itulah yang jadi simbol dari Apple, itu jadi situ. Neng ora huldi ini Apple. Sehingga dia mimpinya kapan? Waktu masih SMP. Waktu dia masih SMP punya impian, punya perusahaan besar. Akhirnya dia sampai SMA, kuliah. Waktu kuliah itu hanya 1 semester Pak. Orang ganti rambut. Tapi dia mikir, aku kuliah kok ngene,
carane dosen jelaske, mahasiswa diberi kesempatan bertanya, aku sing takon ming sithik. Sasa diberi tugas diskusi kelompok. Hal kok kene caranya aku ora tambah pinter. Akhirnya apa? Dia sering konsultasi secara pribadi kepada ahli IT yang dosen di fakultas dia, di prodi dia, fakultas dia. Akhirnya dia ke perguruan tinggi lain, dosen-dosen perguruan tinggi lain sing ahli IT, terus konsultasi pribadi. Ngilmune sak negara wis diserat kabeh, dia pergi ke India. Di India lah dia, karena sana ada perusahaan IT terbesar di dunia. Akhirnya ke sana terus. Modal dari mana sangune kok ngendi? Dia jualan kaligrafi. Jualan kaligrafi. Artinya, intinya impian Steve Jobs menjadi kenyataan waktu diimpikan waktu masih SMP. Dan rupanya anak ini waktu ditanya-tanya, saya mulai mimpikan bukan SMP, SD sudah saya impikan, tapi saya malu mengutarakan. Jenengan perso siapa yang menaklukkan puncak Himalaya, Pak Bu? Namanya saya ingatkan Edmund, ada? Edmund siapa? Hillary. Edmund Hillary. Ini waktu dia masih SMP. Suatu hari melihat ibunya kan berlangganan majalah ibu-ibu. Di cover dalam itu ada gambar puncak Himalaya namanya Mount Everest. Indah sekali. Aku pengen nih gini. Aku kudu iso munggah tekakin. Ra ngerti lek kuwi angel rono wong munggah rono. Dan itu fotonya diambil dari helikopter. Oke. Saya harus sampai ke puncak Himalaya. Saya harus sampai ke Mount Everest. Tapi usahaku apa ya? Dari cah SMP sikile ora kuat, tangannya ora kuat. Dia bangun misalnya kalau jadwal di Indonesia sekolah jam itu, dia jam 6 biasanya jam setengah 7 bangun, dia jam setengah 6 dia sudah bangun dan dia lari-lari mengelilingi kompleks sampai kelelahan. Akhirnya karena dia juga tanya-tanya munggah gunung kudu piye, kudu kuat bukan hanya kaki tapi juga tangan. Akhirnya dia bergelantungan di gawang pintu rumah masuk ke ruang tamu itu ada kayunya. Dia selalu gandulan menguatkan otot-otot tangan di samping otot-otot kaki. Akhirnya setelah dia beranjak remaja terus semakin jauh larinya, semakin kuat olahraganya dan dia akhirnya survei ke gunung, melatihan memandangi gunung-gunung sing luwih pendek, akhirnya sampai ke Himalaya, dia menaklukkan. Setelah itu dia mendapat tambahan gelar Sir dari Ratu Inggris, Sir Edmund Hillary. Jadi apapun yang diimpikan, asal anak kita, cucu kita itu gigih betul meraihnya, ingin meraihnya, saya yakin disertai kegigihan tadi ya, itu akan menjadi sarana wasilah untuk hebat dan untuk sukses. Makanya Bapak dan Ibu monggo putra wayah kita sebijak rembukan jadi impianmu ki opo to apa to le, itulah kira-kira. Ini perlunya. Saya sudah berikan contoh dan saya masih punya referensi banyak sekali. Tak cerita nih kok tekan ngasar. Kan itu kira-kira. Maka sampai di sini dulu saja karena saya tidak tahu diberi waktu berapa menit, udah kesuwen tidak dirasani. Sok terus ngomong suruh rasa diutam menit. Kegawat melek ngomong gitulah kira-kira. Maka saya cukupkan sampai di sini. Dan saya senang sekali teman-teman ini banyak punya komitmen kepada masjid-masjid. Kang Harwanto itu dulu kalau masih sugeng sering nelpon saya ajak beli saya. Wong, lek nyeluk saya wong, aku nyeluk dhek ya wong, kami saling mengomong gitu lah kira-kira ya. Wong, aku iki bar kono ketemu karo Kai. Pas sing tak elingi, aku iki ning Mino Martani, masjid kae lho. Heeh. Ning kono ketemu Mardi. Wah, Mardi ki mencah DPPA tukang gelari kloso ning masjid Baitul Qohar ning kono paling ya ngono kuwi. Wah, wis dadi takwir kok apik, takwir bagian eksternal gitu lah kira-kira. Sehingga sekali lagi saya senang dia kalau senang silaturahmi, senang ibadah dari masjid ke masjid. Saya senang sekali bahwa pensiunan kita ini Masya Allah semakin pensiun semakin dekat dengan Gusti Allah. Itu yang bahagiakan kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga bisa seperti itu. Semakin sepuh, semakin senang ngamal jariah, senang sedekah, senang tindak masjid, senang jamaah, senang
ngaji lek bab qiyamul lail aku ora lagu janji wis jam loro iki engko tambah meneh iki mbak meneh apa meneh iki jam 3 lah meneh biasane kan kuwi marti jam 4 kan apa aku jam-jam ini masa mbak Wiwi itu di situ ada sehingga sekali non saya ibu-ibu bapak-bapak ya Allah saya senang sekali alhamdulillah kita semakin dekat dengan Gusti saya kurang tahu ketemu pas tengah ini karing kan gitu kira-kira ning ora apa-apa soalnya dia ini wong baik hati dan tidak sombong kan gitu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mbok menawi wonten kita ngatur namung nyadong duka ingkang kathah ananging saderengipun menika. Sampun wonten sederek-sederek kita ingkang sampun ngrumiyini, ngaten nggih? Wonten warga kita, warga anggota kita maupun keluarganya ingkang nembe nandang gerah. Yang saya tahu garwane Mbak Rustin baru opnam di Pantai Rambe. Yang lain lagi ada yang sedang gerah ini? Pak Melan. Pak Melan. Siapa lagi? Pak Indra Jaya. Pak Indra Jaya. Ya. Siapa lagi? Istrinya Pak? Hah? Afif. Ya. Siapa lagi yang sedang gerah keluarga kita? Hah? Pak Jono belum sembuh. Nggih, kita doakan Pak Jono. Masih ada lagi? Oke, baiklah kalau gitu. Monggo kita sedaya nyuwun dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya kanca-kanca kita, warga paguyuban kita saha keluarganipun ingkang nandhang gerah, mugi-mugi enggal dipun paringi kesarasan. Lan estu-estu husnul khotimah pinaringan pangapunten sedaya kalepatanipun katampi sedaya amalipun. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Rasulillah ajmain walhamdulillahi alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ilana fi sakatil maut wa afiyatan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lahum wa afihim wa anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Allahumma shfihim Allahumma shfihim min shifaa'in isfi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.